Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Anggraini dari Prodi Ilmu Politik dengan NPM 2020 01103044. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian dan kepemimpinan politik. Kepemimpinan dalam bahasa Inggris disebut dengan leadership, dan dalam bahasa Arab yaitu muamalah dan imamah dan ziyamah. Dalam terminologi yang dikemukakan oleh Manifield dan Hamzah, kepemimpinan adalah menyangkut dalam menstimulasi, memobilisasi, menyerahkan, mengkoordinasi motif-motif dan kesetiaan orang-orang yang terlibat dalam usaha bersama. Kepemimpinan merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemen yang menduduki posisi strategis dalam sistem dan hierarki kerja dan tanggung jawab pada sebuah organisasi. Para ahli berpendapat tentang pengertian kepemimpinan seperti menurut Coates dan O'Donnell tahun 1984, kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompok. Yang kedua, menurut Slamet tahun 2002, tentang kepemimpinan merupakan suatu kemampuan, proses, atau fungsi yang pada umumnya untuk mempengaruhi orang-orang agar berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dari para pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi seseorang dan guna mencapai tujuan tertentu. Nah, kepemimpinan tidak terlepas dari kata memimpin, terpimpin, dan pemimpin. Kata memimpin yang memiliki arti memandu, melatih, membimbing, ataupun mendidik dan mengajari. Juga kata terpimpin yaitu berarti dapat dipimpin atau terkendali, dan pemimpin yaitu orang yang mampu mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama. Pemimpin mempunyai fungsi utama dan harus dilaksanakan, yaitu yang pertama, fungsi yang berhubungan dengan tugas atau pemecahan masalah, yaitu menyangkut pemberian saran, penyelesaian dan informasi dan pendapat. Yang kedua yaitu fungsi-fungsi pemeliharaan kelompok atau sosial, yang yaitu segala sesuatu yang dapat membantu kelompok berjalan lebih lancar, persetujuan dengan kelompok lain, penegakan perbedaan kelompok dan sebagainya. Kepemimpinan merupakan masalah sosial yang di dalamnya terdapat interaksi antara pihak yang dipimpin untuk mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan untuk mencapai tujuan tertentu yang di dalamnya baik dengan cara mempengaruhi, membujuk, memotivasi, dan mengkoordinasi. Kemudian itu kepemimpinan politik kepemimpinan yang berhubungan dengan proses mempengaruhi dari seorang pemimpin kepada pengikutnya atau anggotanya guna mencapai tujuan organisasi, di mana terdapat seni mengatur, mengelola, mengarahkan orang dengan kepatuhan, kepercayaan, kehormatan, kerjasama, semangat, dan potensi-potensi yang ada guna mencapai tujuan yang dicita-citakan, dan adanya sangkut paut kekuasaan formal dalam negara. Nah, kepemimpinan mempunyai tipe-tipe, yaitu yang pertama tipe otokratik. Pada tipe ini, seorang pemimpin lebih kepada dilihat secara negatif, yaitu pemimpin yang sangat egois,
seorang pemimpin ini akan menunjukkan sikap yang menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin. Gaya kepemimpinan yang digunakan pemimpin yang otokratik antara lain yang pertama menuntut kepemimpinan menuntut ketaatan penuh dari bawahannya. Yang kedua, dalam menegakkan disiplin menunjukkan bahwa dia pemimpin, jadi dia tegas. Yang ketiga yaitu bernada keras dalam pemberian perintah atau instruksi. Yang keempat, menggunakan pendekatan punitif dalam hal terjadinya penyimpangan oleh bawahannya. Yang kedua yaitu tipe paternalistik. Tipe ini hanya terdapat di lingkungan masyarakat tradisional, biasanya di lingkungan masyarakat yang agraris. Salah satu ciri utamanya itu yaitu para masyarakat menghormati tinggi pemimpin itu, yaitu pemimpin seperti ini biasanya tokoh-tokoh adat, para ulama, dan guru. Yang ketiga yaitu tipe karismatik. Seorang yang dikagumi oleh banyak pengikut meskipun para pengikut tersebut tidak selalu dapat menjelaskan secara konkret mengapa dia menyukai orang tersebut atau mengagumi orang tersebut. Yang keempat yaitu tipe laissez-faire, yaitu pemimpin ini berpandangan bahwa umumnya organisasi akan berjalan lancar dengan sendirinya karena para anggotanya terdiri dari orang-orang yang telah dewasa yang sudah mengetahui apa yang menjadi tujuan organisasi tersebut. Kemudian gaya kepemimpinan juga ada yang disebut dengan tipe pembolot. Sifatnya itu yaitu seperti bermoral rendah, tidak memiliki rasa keterlibatan, tanpa pengabdian, tanpa loyalitas dan ketaatan, sukar diramalkan. Yang kedua yaitu tipe birokrat. Pada tipe ini sifatnya korek, kaku, patuh pada peraturan, norma-norma, yaitu seperti yang tadi, yang pertama tipe otokratik. Yang ketiga yaitu tipe misionaris atau misionari. Pada tipe ini sifatnya yaitu terbuka, penolong, lembut hati, ramah tamah. Yang keempat tipe pembangun. Tipe ini tipe kreatif, dinamis, inovatif, memberikan atau melimpahkan wewenang dengan baik, menaruh kepercayaan pada bawahan. Yang kelima tipe otokrat yang bijak, yaitu lancar, tertib, ahli dalam mengorganisir, besar rasa keterlibatan diri. Yang ketujuh tipe kompromis, yaitu selalu plan, selalu mengikuti angin tanpa pendirian. Jadi dia tidak punya pendirian. Si pemimpin yang mempunyai sifat ini dia tidak mempunyai pendirian dan tidak mempunyai keputusan, berpandangan pendek dan sempit. Yang kedelapan yaitu tipe eksekutif. Tipe ini bermutu tinggi, dapat memberikan motivasi yang baik dan berpandangan jauh serta tekun. Kemudian pada dasarnya fungsi kepemimpinan mempunyai dua aspek, yaitu yang pertama fungsi administrasi, mengadakan formulasi kebijaksanaan administrasi dan menyediakan fasilitasnya. Yang kedua yaitu fungsi sebagai top management, yaitu mengadakan planning, organizing, staffing, directing, commanding, controlling. Selain fungsi yang dua ini, kepemimpinan juga memiliki fungsi lain.
Yang pertama yaitu fungsi kepemimpinan sebagai inovator. Nah, pada fungsi ini pemimpin itu mengadakan berbagai inovasi, baik menyangkut pengembangan sistem manajemen yang efektif ataupun apa untuk mencapai tujuan tertentu, mencapai tujuan pada organisasinya. Yang kedua yaitu fungsi kepemimpinan sebagai komunikator. Pemimpin mensosialisasikan berbagai ide, gagasan, rencana, dan program kerja serta mengadakan komunikasi dengan berbagai pihak. Yang ketiga yaitu fungsi kepemimpinan sebagai motivator. Nah, pemimpin ini mendorong anggotanya untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan. Jadi dia memberi semangat kepada para anggotanya. Dan yang keempat yaitu fungsi kepemimpinan sebagai controller, yaitu di sini pemimpin mengawasi dan mengendalikan berbagai aktivitas ke arah yang lebih efisiensi dan efektivitas. Kemudian pada dasarnya itu kepemimpinan menjadi bagian dari kekuasaan, tetapi tidak sebaliknya. Nah, kepemimpinan merupakan suatu hubungan antara pihak yang memiliki pengaruh dan orang yang dipengaruhi itu. Nah, dan juga merupakan kemampuan menggunakan sumber pengaruh secara efektif. Nah, karena tadi kepemimpinan politik itu dipengaruhi dan adanya formal dalam negara, maka sebuah politik dalam kepemimpinan politik menunjukkan kepemimpinan berlangsung dalam suprastruktur politik atau lembaga-lembaga pemerintahan dan berlangsung dalam infrastruktur politik, yaitu partai-partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Selain itu, kepemimpinan politik juga dapat dipahami oleh 3 perspektif, yaitu satu, kepemimpinan sebagai pola perilaku. Jadi, kepemimpinan ini dia menjadi pola perilaku seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya pada kepemimpinan tersebut. Yang kedua yaitu kepemimpinan sebagai kualitas personal. Nah, kepemimpinan sebagai kualitas personal, dia akan memperlihatkan bahwa dia itu pemimpin yang bagaimana pada kepemimpinannya itu. Yang ketiga yaitu kepemimpinan sebagai nilai politik. Nah, sebagai pola perilaku yang tadi, kepemimpinan terkait sekali dengan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam mengupayakan tujuan yang diharapkan. Pimpinan politik juga dituntut untuk mampu mempertahankan konstituen politik dengan baik, bahkan memunculkan dukungan-dukungan politik yang signifikan, mampu mengelola potensi konflik yang ada dengan baik dan efektif, mampu memotivasi anak buah untuk bersosialisasi dan berkomunikasi serta konstituen dengan baik. Kemudian dituntut untuk memberi contoh dan mendorong suatu proses pendidikan dan pencerahan politik. Kepemimpinan politik juga harus selaras dengan nilai-nilai demokrasi yang substansial. Seorang pemimpin politik harus paham benar etika politik sehingga proses dan dinamika politik berjalan secara beradab. Kemudian si pemimpin politik itu juga harus seorang pribadi yang mempunyai kecakapan dan kelebihan, karena dia akan mengurusi semua organisasi yang dipimpin oleh dia. Yang kedua yaitu dia harus menekan aspek politisnya, yaitu
Pemimpin itu adalah kepala aktual dari organisasi, misalnya organisasi partai di kota, dusun, atau subdivisi atau bagian-bagian lainnya sekalipun. Dan dia itu secara nominal saja dipilih secara langsung atau tidak langsung oleh pemilih-pemilih pemberi suara. Kemudian pemimpin politik itu juga harus pribadi yang memiliki kecakapan khusus dengan dan atau tanpa pengangkatan resmi dan mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk melakukan usaha bersama mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran tertentu. Nah, demikian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.